kita kurang memberikan atau kita kurang melakukan apa yang harusnya kita lakukan setelah menerima hak-hak kita. Jadi ada ketimpangan antara hak dan kewajiban, hak yang kita terima dan kewajiban yang kita. Jadi kalau kita misalnya ketemu sama orang yang kita cintai, kita sukai, kita nyaman, ngobrol itu kadang nggak kerasa. 1 jam itu kayak cuma sebentar gitu aja. Kenapa? Ya karena nyaman. Nah, kalau kita misalnya diperintah Allah 5 kali sehari sholat, lalu kita ternyata ada tambahan, tidak hanya itu, kita tambahi dengan yang sunnah, entah tahajud, entah duha, atau sholat-sholat qobliyah ba'diyah. Ya kalau kemudian Allah memberikan tambahan nikmat, bonus, karena kita menambahi kewajiban dengan ibadah sunnah, yang fardu dengan ibadah sunnah, itu yang kemudian Allah memberikan banyak nikmat-nikmat tambahan. Cinta akan menumbuhkan rasa kangen, cinta akan menumbuhkan rasa nyaman, cinta akan menumbuhkan rasa kerasan, cinta juga akan menumbuhkan rasa butuh, saling membutuhkan. Begitu kita mencintai Allah, kita akan kangen untuk segera ke masjid. Jadi sebelum azan itu sudah nyoba-nyoba, kok belum azan sih? Bukan kok kalau ada azan, kok sudah azan? Enggak, karena kangen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Lur, bertemu lagi dalam kajian Sabtu malam Ahad. Kalau ada pertanyaan gini, sama misalnya ini punya anak buah ya, misalnya punya anak buah, staf atau karyawan gitu ya, teman kasih gaji sudah rutin, bonus kerja juga rutin, kemudian hak dia juga sudah diberikan oleh sampean sebagai sebagai juragan, gitu ya. Lalu ada peraturannya nih, ada peraturannya untuk bekerjanya adalah jam pagi, mulai kerja pagi, mulai jam berapa ya, kira-kira sekitar jam 6 misalnya. Nanti jam 6 kerja 1 jam, lalu jam 12 kerja 1 jam, nanti jam 4 kerja 1 jam, jam 6 kerja 1 jam, lalu nanti jam 8 malam kerja 1 jam. Wis pokoknya 5 kali tok kerjanya itu. 1 jam, 1 jam, 1 jam. Nah, gaji udah diberikan, apa sudah diberikan gitu kan. Nah, kemudian ternyata setelah semua haknya diberikan, kemudian ternyata staf sampean itu, karyawan sampean itu, bawahnya dilewer, aku kerja di rumah aja gitu misalnya. Atau dia bilang, malas ya kadang kerja, kadang enggak. Padahal gaji rutin, bonus diberikan juga rutin. Kira-kira, nah ini nih, kira-kira dulur-dulur sampean semua sebagai juragan gitu marah enggak? Kira-kira diapain karyawannya? Kalau punya karyawan gitu kira-kira diapain? Udah. Kira-kira diapain? Dipecat katanya. Ya iyalah gitu. Nah, analogi sederhana ini dulur, kita itu kadang sama Tuhan itu nggak adil kita itu. Kita sama Tuhan kita itu semena-mena kita itu. Anggaplah kita karyawan ya. Lalu kita sudah dikasih sama Allah, sama Tuhan kita itu segala macam yang kita butuhkan, oksigen, kesehatan. Oksigen kan gratis, kita dikasih Tuhan, kesehatan. Kita dikasih mata, bisa melihat, tangan untuk memegang, kaki untuk berjalan, kasih rezeki, buah-buahan, makanan, minuman, segala macam lah oleh Tuhan.
Lalu kita hanya diperintahkan bekerja, misalnya yang tadi kerja karyawan toko atau apa, tadi kan jam 7. Anggaplah kita subuh diperintah untuk ke masjid. Nggak lama-lama 15 menit aja. Nanti zuhur juga diperintah lagi. Nggak lama-lama 15 menit aja jam 12. Nanti jam 3, jam 4 juga diperintah lagi ke masjid. Nggak usah lama-lama 15 menit aja. Nanti maghrib jam 6 diperintah lagi ke masjid. Nggak lama-lama 15 menit aja. Nanti jam 7 atau jam 8 malam juga gitu. Nggak usah lama-lama. Iya, 15 menit aja. Lalu kita alasan sibuk, alasan capek, alasan males, alasan macam-macam. Entah itu masih mending ya. Kemudian kalau sholat di rumah. Padahal kan diperintah sebenarnya kalau yang baik kan di masjid ya. Nah, alasan-alasan semacam ini kalau kita pupuk terus itu kita tidak ubahnya karyawan yang tadi itu sama juragan sama bosnya tadi itu. Kita kurang memberikan atau kita kurang melakukan apa yang harusnya kita lakukan setelah menerima hak-hak kita. Jadi ada ketimpangan antara hak dan kewajiban, hak yang kita terima dan kewajiban yang kita jalankan. Itu baru masalah sholat itu. Belum tentang hal-hal lain, tentang berbuat baik kepada sesama dan lain sebagainya. Nah, hal semacam ini yang buat saya gini gitu loh. Kalau dalam salah satu hadis disebutkan bahwa nanti di akhirat itu ada orang yang masuk surga tanpa hisab. Satu di antaranya adalah, atau hisabnya cepat lah. Satu di antaranya adalah orang yang hatinya tertambat di masjid. Orang yang hatinya tertambat di masjid. Artinya memang dia begitu mencintai masjid. Tapi kan gini dulu. Orang yang hatinya tertambat di masjid itu kan karena dia mencintai yang ada di masjid. Gitu kan. Kalau sampean misalnya dan saya suka mengunjungi satu tempat, itu kan berarti biasanya bukan karena tempatnya itu, tapi karena siapa yang ada di tempat itu. Sama, masjid itu adalah Baitullah, rumahnya Allah, tempat di mana kita secara formal menemui Tuhan kita. Nah, lalu bagaimana kita tertambat di sana? Kalau misalnya sekarang ya, hal-hal yang disukai manusia secara lahir itu apa aja sih? Uang. Apa? Uang. Uang. Oke. Kemudian apa lagi? Makanan. Kemudian apa lagi? Hiburan. Apa lagi? Fashion. Fashion itu baik rumah, baju, perhiasan, gadget, mobil dan sebagainya. Apa lagi? Fame. Ya kan? Keterkenalan. Makanan, jabatan. Sekarang saya mau tanya, hal-hal ini tadi ada nggak di masjid? Uang ada nggak di masjid? Ada. Kotak amal itu bukan uang yang bisa kita ambil, toh kita nggak bisa dapat dari situ. Makanan, ya ada kalau pas ada acara, tapi kan nggak bisa kita nyari makan ke masjid kan nggak ada ya. Film, hiburan, musik. Ada juga. Apalagi? Ketemu artis? Ada. Jabatan? Nggak ada. Kebanggaan? Nggak ada. Atau spot-spot yang instagramable, spot-spot yang bagus untuk store, ada nggak? Nggak ada. Lah, kalau begitu gimana caranya hati kita senang sama masjid, wong yang kita sukai di situ ndak ada kok? Gimana coba caranya? Gimana? Kan di situ disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surat Ali Imran kan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz dzahab wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Jadi dihiasi hati manusia itu suka atau rasa cinta, rasa senang terhadap hal-hal misalnya lawan jenis, anak-anak, kemudian perhiasan atau harta benda baik dari perak, dari emas, dari binatang ternak, dari buah-buahan, segala macam itulah.
itu memang disenangi. Lah kalau di masjid tidak ada itu, terus gimana cara kita menumbuhkan rasa cinta, rasa kerasan di masjid supaya tadi nanti hisabnya di akhirat cepat? Ya harus kita tumbuhkan, wis. Nggak ada satu-satunya jalan ya kita dengan cara mencintai Tuhan, mencintai Allah. Wis. Coba tuh kalau sekarang kita misalnya habis Jumatan atau habis sholat wajib gitu ya. Seberapa kerasan kita rendezvous dengan Allah. Kencan dalam tanda kutip berdialog mukorab dengan Allah setelah sholat itu. Kan setelah sholat kita dianjurkan untuk berwirid, untuk banyak menyebut asma Allah. Tapi itu kan seperti dialog ya. Jadi kalau kita misalnya ketemu sama orang yang kita cintai, kita sukai, kita nyaman, ngobrol itu kadang nggak kerasa. 1 jam itu kayak cuma sebentar gitu aja. Kenapa? Ya karena nyaman. Ada saja topik yang dibicarakan itu. Karena menemukan ada chemistry-nya. Lah gimana kita menumbuhkan itu ketika kita bertemu Allah, ketika kita menyembah Allah, ketika kita mengunjungi Allah di masjid itu. Sehingga kerasan. Makanya tidak heran kalau Rasulullah Muhammad SAW diceritakan dalam banyak hadis betapa sholatnya ketika sholat sendiri terutama, sholat sunat itu lama sekali. Bahkan ada salah satu hadis yang menyebutkan sampai hampir kakinya bengkak itu kan. Saking lamanya sujud, lamanya berdiri. Kenapa? Ya karena beliau bertemu dengan yang maha agung, maha indah, maha suci, maha lembut, maha segalanya. Yang sangat beliau cintai. Nah, menambatkan hati di masjid, mestinya kita mulai dari sana dulu. Gitu loh. Sehingga pengabdian kita misalnya kayak tadi di awal saya sampaikan, kalau kita diperintah oleh bos kita untuk masuk 5 kali dalam sehari, itu bukan karena keterpaksaan. Kita kalau diperintah Allah untuk menyembahnya minimal 5 kali sehari, sudah bukan lagi paksaan sudah. Sehingga Allah pun sebagai Tuhan itu akan memberikan balasan kita bahkan tidak hanya di akhirat tapi di dunia juga. Ini aja analoginya. Kalau zaman punya karyawan, lalu karyawan itu extraordinary lah. Pekerjaannya itu outstanding. Pekerjaannya yang diberikan itu misalnya A, B, C, D. Dia itu sampai tidak hanya A, B, C, D yang kerjakan, bahkan tambah E, F, G misalnya. Tapi masih dalam koridor gitu. Mesti sebagai juragan pernah nggak sampean misalnya yang pernah jadi atasan, terus kepingin ngasih bonus kepada karyawan yang outstanding atau yang hebat tadi itu. Kadang bahkan ngasih tambahan gaji itu sambil sembunyi-sembunyi jangan sampai diketahui oleh karyawan lain gitu ya. Iya, karena saking sayangnya sama karyawan yang itu. Nah kalau kita misalnya diperintah Allah 5 kali sehari sholat, lalu kita ternyata ada tambahan, tidak hanya itu kita tambahi dengan yang sunnah, entah tahajud, entah duha, atau sholat-sholat qobliyah ba'diyah. Ya kalau kemudian Allah memberikan tambahan nikmat, bonus, karena kita menambahi kewajiban dengan ibadah sunnah, yang fardu dengan ibadah sunnah, itu yang kemudian Allah memberikan banyak nikmat-nikmat tambahan. Yang kadang orang nggak ngerti dari jalur mana itu kok bisa gitu. Nah itu yang disebut min haitsu la yahtasib. Dari arah mana yang kamu tidak duga-duga. Gitu loh. Jadi meskipun itu bukan tujuan kita untuk menyembah Allah, nikmat tambahan tadi, tapi itu akan menjadi semacam automatically Allah akan memberikan, karena memang sudah janjinya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'uuni astajib lakum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kamu itu fadhkuruni azkurkum,
washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat sama kamu, kata Allah. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kufur. Kenapa? Karena la in syakartum. Jika kamu sungguh bersyukur kepadaku, la azidanakum, aku akan tambah. Itu janji Allah. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, jika kamu ingkar akan nikmatku, inna adzabi lasyadid. Sungguh siksaku amat keras. Nah, dari situ dulu bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta itu yang kemudian nanti menjadi trigger untuk tambahan-tambahan ibadah selanjutnya yang kita lakukan tidak dengan terpaksa, tapi dengan rasa cinta. Kenapa? Karena cinta akan menumbuhkan rasa kangen, cinta akan menumbuhkan rasa nyaman, cinta akan menumbuhkan rasa kerasan, cinta juga akan menumbuhkan rasa butuh, saling membutuhkan. Begitu kita mencintai Allah, kita akan kangen untuk segera ke masjid. Jadi sebelum azan itu sudah nyoba-nyoba, kok belum azan sih? Bukan kok kalau ada azan, kok sudah azan? Enggak, karena kangen. Kita juga nyaman, kerasan berada di masjid. Kita akan juga kemudian merasa membutuhkannya. Kita juga akan merasa melakukannya dengan sukarela. Jadi bagaimana cara kita menambatkan hati kita di masjid? Satu di antaranya, dan mungkin yang menjadi paling utama ya adalah dengan cara menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Terakhir dulur, kalau selama ini kita sudah begitu banyak mencintai hal-hal lain selain Allah, apa enggak sudah saatnya kita sekarang mencintai hal yang terpenting, yakni Allah. Quran menyatakan begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apa belum tiba saatnya buat orang-orang beriman untuk menjadikan hatinya merasa selalu takwa, takut kepada Allah, dan kemudian juga banyak berzikir kepada Allah. Bukankah sudah saatnya selama ini kita banyak mencintai hal-hal ciptaan Allah? Bukankah sekarang sudah saatnya untuk mencintai ya ciptaan Allah, ya Allah sebagai pencipta, yang mencintai barangnya dan juga mencintai sang pencipta barang. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah, berkah mardatillah. Sampai ketemu pekan depan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.